Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah PT Shalom Depok. Jangan lupa siapin hati dan pikiran serta Alkitabnya ya untuk kita beribadah dan memuji nama Tuhan bersama-sama. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hai adik-adik, kita ketemu lagi nih di IHMPT Online. Gimana adik-adik kabarnya? Kak Gracia juga nih, gimana kabarnya Kak? Baik, gimana kabarnya Kak Brit nih? Baik dong Kak, semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita dan semangat terus. Wah Kak, ternyata Natal sudah semakin dekat loh. Tak terasa kita udah mau masuki minggu Advent yang keempat. Adik-adik pasti sudah gak sabar juga kan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kakak-kakak juga udah gak sabar banget nih. Nantikan ya adik-adik yang ada spesial nih di PT Shalom di tanggal 26 Desember. Nah, kita balik lagi yuk ke ibadah PT. Sebelum kita memulai, kakak mau mengenalkan kakak-kakak yang bertugas di minggu ini. Pembawa firman ada Kak Ruth, pemain musik ada Kak Brandon juga Kak Marsha, dan juga liturgos ada kita berdua, Kak Britney dan juga Kak Gracia. Mari ya adik-adik, kita siapkan hati kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Nah, untuk memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 91 ayat 1 dan 3, Putri Sion nyanyilah. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Kau memberikan kami nafas kehidupan hingga pagi hari ini. Sekarang kami ingin beribadah IHMPT pada pagi hari ini. Berkatilah pelayan firman Kak Ruth, berkatilah supaya pelayan firman ini bisa berguna untuk kami dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita naikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Berikanlah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap Kau yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah kesukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, kita akan memasuki pelan firman yang akan dibawakan oleh Karun. Namun sebelum itu marilah kita bernyanyi dari KMS 115 bait 1 dan 2, Tuhan kau memanggil aku. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun tidak tatap muka langsung, tapi bersyukur masih dapat beribadah melalui virtual seperti saat ini. Melalui ibadah kita pagi hari ini, Allah mau menyapa kita dengan firman-Nya. Tapi sebelumnya kita membaca dan merenungkannya, kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami boleh bersyukur atas segala kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami sampai jam detik ini. Kami boleh datang Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, agar kami dapat membaca, merenungkannya, dan bahkan memberlakukan akan kebenaran firman-Mu dengan pertolongan Tuhan. Dalam Yesus Kristus, berfirmanlah ya Bapa. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13 yang berbunyi. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8 hingga yang ke-13. Demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah senantiasa yang membaca, merenungkan, dan memperlakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mengawali renungan firman-Nya ada sebuah ilustrasi. Hidup seorang difabel yang bersyukur. Difabel itu apa ya? Difabel itu dalam kamus KBBI disebut disabilitas, yang artinya penyandang cacat. Ada seorang gadis usia belia, terlahir cacat kedua kakinya, menggunakan kursi roda, tapi semangat hidupnya tinggi. Punya usaha floris, dia tidak bergantung kepada orang lain. Suatu ketika ada yang bertanya tentang kondisinya. Apakah tidak pernah merasa malu atau kesal dengan keadaan seperti itu? Ia menjawab dengan wajah senyum. Hidupku berharga di mata Tuhan.
Bunga bakung saja dipelihara oleh Tuhan. Diberi keindahan, tentu Tuhan lebih mengasihiku. Ini tanda rasa syukur luar biasa bahwa dia mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Kitab Tawari adalah kitab pengajaran. Tujuannya untuk memelihara pengajaran yang murni tentang Taurat Musa, bait suci, tabut perjanjian, dan orang-orang Lewi serta para penyanyi maupun daftar keturunan-keturunan. 1 Tawari 16 merupakan bagian dari persiapan pemindahan tabut Tuhan dari Veres, Usa ke Yerusalem. Perlu diketahui, saat proses pemindahan tabut Tuhan, Imam Usa mengalami insiden sebab dirinya tidak kudus, akhirnya meninggal. Tabut perjanjian Allah sebagai sarana pertemuan antara Tuhan dengan umatnya di dalam tempat yang kudus. Di situ Tuhan dapat menyatakan kehendaknya kepada pelayannya seperti Musa, Harun, Yosua. Dalam nats kita hari ini, pada ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10, penyanyi mau mengajak umat yang sedang berkumpul di sekitar tabut perjanjian untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ada 7 kalimat perintah dalam puji-pujian tersebut. Pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Yang keenam, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dan yang ketujuh, bermegalah di dalam namanya yang kudus. Bersyukur kepada Tuhan, panggil namanya, dan perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa memiliki makna bahwa seluruh umat Israel diajak untuk mengumandangkan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib atau penuh kasih bagi umatnya kepada seluruh di muka bumi. Jelas, perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita tak terhitung. Mengasihi kita, menghibur kita, menolong kita dalam kesusahan, bahkan rela mati karena dosa-dosa kita. Perbuatan yang ajaib dan penuh kasih dari Tuhan dirasakan bukan hanya pada masa kehidupan mereka saja, tetapi juga dalam seluruh sejarah bangsa-bangsa Israel. Akhirnya mereka, bangsa Israel, dapat bermegah dalam arti positif karena dapat memuji Tuhan atas tindakan pemeliharaannya kepada umatnya. Ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13 berisi ajakan kepada umat untuk terus mencari Tuhan. Ajakan tersebut diungkapkan dengan 3 kalimat perintah. Yang pertama, carilah Tuhan dan kekuatannya, kehendaknya. Carilah wajahnya selalu. Yang ketiga, ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Makna kalimat pertama adalah umat diajak untuk mendekat kepada Tuhan, berharap kepadanya, sebab Dia adalah Bapa yang selalu melindungi anaknya dengan kekuatan tangannya. Makna ini memperlihatkan sebuah pengakuan dosa umat yang telah menjauh dari Tuhan dan mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam kehidupannya. Kalimat yang kedua memiliki makna. Umat diajak mencari Tuhan sampai menemukannya. Ajakan ini menuntut ketaatan dan tindakan konkret dari umat, sebab telah lama umat meninggalkan Tuhan dan semakin jauh tersesat. Oleh karena itu, penyanyi, pemazmur mengajak umat agar berusaha datang kembali kepada Tuhan dan mengingat kasih-Nya kepada mereka. Kasih Tuhan itu dialami dan dirasakan umat melalui penyertaan-Nya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mujizat-mujizat dan hukum-hukum-Nya. Ajakan untuk mencari Tuhan ini ditujukan kepada seluruh bangsa Israel
dari segala zaman. Dari renungan ini, ada 3 hal yang mau digarisbawahi secara teologis. Yang pertama, hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dipuji dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, rasa syukur atas tindakan kasih Tuhan dalam penyertaannya, perlindungannya, dan hukum-hukumnya adalah dasar mengumandangkan keagungannya. Yang ketiga, perbuatan ajaib Tuhan hendaknya dipahami bukan hanya saat ini yang kita rencanakan terwujud, melainkan juga ketika rancangannya yang terwujud dalam hidup ini. Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita dari yang terkasih, yang pertama, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita ini tentu begitu nyata kita rasakan. Kita bisa ada dan hadir pada saat ini bukan karena kekuatan, tapi ada Tuhan selalu campur tangan. Kemudian, melihat Kristus hadir dalam kehidupan kita melalui orang tua kita. Orang tua yang sudah sejak kecil berperan dalam kehidupan kita, mulai dari melahirkan kita, merawat kita, hingga bertumbuh dan menyiapkan masa depan kita. Ini yang sungguh luar biasa yang kita harus syukuri. Kalau bukan tanpa orang tua kita, siapa yang mau peduli dengan kita? Mau orang lain? Oh, tetangga? Pasti sangat terbatas. Orang tua tiada batasnya. Kasih orang tua sepanjang jalan. Dengan cara apa? Menyayangi, menghormati, dan mendengarkan nasihatnya. Kalau Daud menghadirkan Tuhan dalam lambang tabut perjanjian saat berjumpa, kita pun dapat menghadirkan Tuhan dengan sikap hidup kita terhadap orang tua. Anak yang tahu berterima kasih terhadap orang tua bisa membuat mereka bangga, sehingga di dalamnya ada rasa syukur dan tampak Tuhan hadir. Tapi kalau kebalikannya, ada anak yang kurang ajar terhadap orang tua, berarti tidak menghadirkan Kristus di dalam kehidupannya. Semoga di antara adik-adik tidak ada yang kurang ajar sama orang tua. Kalau ada, ya segera bertobat ya. Berikutnya kita juga dapat menghadirkan Kristus dalam kehidupan dengan sesama kita yang lain. Ngapain aja? Ya, terhadap orang yang sakit, mungkin kita bisa berbagi, menjenguknya, menghiburnya, merawatnya kalau memang memungkinkan. Terhadap orang yang dipenjara, ya mungkin kita bisa berkunjung ke sana, ya, untuk memberi kekuatan kepada mereka. Terhadap yang menderita dan lain-lainnya. Kita turut prihatin, mendoakan, merawat mereka, meringankan bebannya, sehingga mereka dapat terbantu. Kalau kita ikut dalam terlibat, ini dapat menghadirkan Kristus secara nyata dalam tindakan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana layaknya yang dilakukan Daud pada renungan kita hari ini, sudah sepatutnya terpanggil juga untuk menghayati dan melakukan puji-pujian terhadap untuk mendorong juga membina dan membangun diri sendiri dalam ketaatan serta kesetiaan kepada Tuhan dengan cara harus membina hidup rohani dan memupuk iman kita. Rajin baca Alkitab, saat teduh, hadir dalam ibadah PT, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna lewat perilaku hidup maupun karya dimanapun. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kehidupan kita. Amin. Nah adik-adik, itu tadi pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Kak Ruth untuk firman yang dibagikan pada hari ini. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita begitu nyata yang kita rasakan. Salah satunya penyertaan Tuhan yaitu ayah dan ibu kita. Sudah selayaknya bagi kita untuk
selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan yang terambil dari Gita Bakti 86, bait 1 dan 4, aku bersyukur. Nah adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai nih. Namun sebelum itu ada beberapa info penting yang harus adik-adik simak. Yuk kita simak Warta PT minggu ini. Shalom, hari ini Warta PT yang pertama kita patut bersyukur nih sama Tuhan Yesus yang sudah memperbolehkan kita dan mengizinkan kita untuk bersama-sama beribadah secara online. Yang kedua, kita juga harus berterima kasih kepada kakak-kakak layan yang melayani di ibadah hari ini. Yang pertama ada Kak Ruth sebagai pelayan firman, Kak Gracia dan Kak Britney sebagai liturgos, serta Kak Brandon dan Kak Marcel sebagai pemusik. Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak-kakak ya. Yang ketiga, selamat ulang tahun kepada adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian. Yang keempat, hari ini kakak mau kasih tahu nih, ada yang spesial loh di Natal kali ini. Natal PT Shalom Depok akan diadakan di tanggal 26 Desember 2020 yang berarti tinggal 6 hari lagi. Jadi tolong dicatat ya adik-adik, jam 6 sore di YouTube GPIB Shalom Depok. Jangan sampai kelewatan ya. Terus ada juga nih persembahan yang adik-adik kumpulkan, bisa loh gak usah diantar ke gereja lagi, tapi adik-adik bisa scan QR-nya di sini. Itu bisa nyambung ke BCA, OVO, GoPay, BRI, link aja, pokoknya semuanya deh. Tinggal adik-adik scan aja nih QR barcode-nya ya, jangan lupa. Lalu jangan lupa juga untuk selamat pagi terunanya di jam 5 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok, jangan sampai kelewatan ya. Dan juga kakak dan kakak-kakak layan PT yang lain masih membuka dengan lebar loh untuk adik-adik yang mau ngasih kritik dan saran untuk ibadah PT online kita sehingga ke depannya semakin bisa lebih baik. Itu aja untuk Warta PT-nya. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sebelum menutup ibadah, mari kita berdiri dan bernyanyi bersama dari KMN 131 ayat 1 dan 3 tiap langkahku. Memimpinku
Ada yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan kita lakukan di dalam setiap hidup kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami senantiasa bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tidak putus-putusnya yang boleh kami rasakan. Kalau pagi hari ini kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan, diajarkan bagaimana kami dapat berbuat yang berkenan di hadapan Tuhan ya Bapa. Kami boleh sungguh bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah hidup kehidupan kami. Biarlah adik-adik kami ini juga memberlakukannya di dalam hidup kehidupan mereka ya Bapa. Mengaktualisasikannya ya Bapa dalam sikap-sikap hidup mereka, baik di rumah, baik di sekolah, di masyarakat, ataupun dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan, penolong bagi mereka untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan senantiasa boleh ada hadir di tengah hidup kehidupan kami ya Bapa. Ibadah kami sudah selesai ya Bapa, kami akan menutupnya. Biarlah kalau tadi kami boleh karena berkat Tuhan, biarlah juga untuk menutupnya karena berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus melalui penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah PT hari ini sudah selesai. Kak Britney persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jangan lupa saat teduh ya. Di Selamat Pagi Teruna tetap diikuti ya adik-adik. Ingat juga pesan Ibu 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan ya. Kami segenap kakak layan yang bertugas mohon pamit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.